Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Madutaman Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Madutaman Kota Surakarta. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas hikmat sehat sempat sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada siang hari ini dengan judul Seminar Hasil Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah doa. Marilah kita doa bersama. Doa akan saya haturkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu inti dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus Dwi Ari Wilianto SS. Kepada Bapak Paulus Dwi Ari Wilianto, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Suro SPD selaku mentor di SD Negeri Madyotaman, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Madyotaman yang saya cintai, selamat siang. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk memberi semangat dan dukungan kepada kami P3K yang saat ini sedang melaksanakan seminar hasil laporan masa orientasi. Perkenalkan, nama saya Paulus Dwi Ari Wilianto, Sarjana Sastra. Jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik, penempatan P3K di SD Negeri Madyotaman Kota Surakarta. Tahun penempatan tahun 2024. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ardianto, dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Astrid Widayani yang sudah mendukung terlaksananya MOOC untuk P3K angkatan 2024 yang dilaksanakan pada tahun ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bu Dian Rita STMSI selaku Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang sudah mensupport dukungan kepada kami sehingga kami bisa ditempatkan dan diberi tugas di SD Negeri Madyotaman Kota Surakarta. Lalu kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Suro SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Madyotaman yang juga saat ini saya tunjuk sebagai mentor untuk mendampingi serta mendukung saya dalam terlaksananya MOOC pada tahun ini. Laporan orientasi yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Oke, Bapak Ibu, P3K ini salah satu ASN. Jadi ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk PNS
setelah diangkat itu akan diangkat terus sampai selesai. Tetapi berbeda dengan P3K. Kalau P3K di dalam keterangannya perundang-undangan itu berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi kami tanda tangan kontrak itu sudah ada keterangan waktunya, jadi selama 5 tahun. Yang kedua, untuk mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, pemerintah mewajibkan orientasi bagi P3K yang baru diangkat. Menurut peraturan undang-undang, untuk melaksanakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat itu maksimal atau paling cepat 3 minggu setelah tanda tangan kontrak. Jadi masa orientasi ini akan dilaksanakan itu paling cepat 3 minggu setelah tanda tangan kontrak. Nah, ini kami sudah berjalan selama hampir 4 bulan. Kami baru melaksanakan masa orientasi ini. Supaya apa? Supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Yang ketiga, orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Poin yang pertama tentang pemerintah Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Setelah saya melaksanakan masa orientasi ini dan juga belajar dari beberapa media yang sudah disampaikan oleh BKP SDM untuk kami pelajari, bahwasanya visi pemerintah Kota Surakarta ini yang menuliskan adalah wali kota dan wakil wali kota yang terpilih. Metodenya seperti apa? Jadi visi dan misi ini seperti apa yang disampaikan ketika kampanye. Jadi ketika kampanye, seorang calon wali kota dan wakil wali kota itu menyampaikan visi dan misi. Ketika sudah terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, maka visi dan misi ini akan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan. Lalu untuk mencapai visi pemerintah Kota Surakarta itu ada 7 visinya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang paling menghormati. Yang poin ketujuh terkait misi, ini saya sebagai guru agama itu mendapat informasi bahwasanya Kota Solo sekarang itu dinobatkan sebagai kota yang
tingkat kerukunan umat beragamanya itu nomor 12. Padahal kita warga Solo itu pernah mengalami peringkat 1, lalu peringkat 2, lalu akhirnya sekarang peringkat 12. Jadi kami sebagai guru agama ingin mewujudkan kota Solo yang rukun supaya nanti menjadi kota yang intoleran nomor 1. Lalu fungsi dan penilaian. Fungsi yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu. Lalu penilaian. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kemenangan instansi pemerintah masing-masing. Lalu, Dinas Pendidikan, visi, terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Lanjut. Lalu tujuan dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul dengan indikator tujuan RLS atau rata-rata lama sekolah dan HLS, harapan lama sekolah. Lalu tujuan khususnya meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini PAUD, dan pendidikan non formal yang disediakan untuk masyarakat Surakarta. Lalu yang kedua, meningkatnya kualitas dan keefektivitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Lalu itu bagan-bagannya nanti bisa dipelajari dari kepala dinas sampai dengan UPT. Lalu karena saya ditugaskan di SD Negeri Madyo Taman, maka saya akan menyampaikan visi dan misi dari SD Negeri Madyo Taman. Visi, terwujudnya generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berprestasi, yang berwawasan dan berbudaya lingkungan hidup, berlandaskan iman, takwa, serta berjiwa Pancasila. Ada hal baru yang saya dapatkan ketika saya ditugaskan di SD Negeri Madyo Taman. Di SD saya sebelumnya itu tidak pernah ada visi ini, visi sekolah yang disampaikan ketika aktivitas sehari-hari. Tetapi kebiasaan baik yang ada di SD Negeri Madyo Taman adalah visi itu dikatakan atau diucapkan mesti waktu upacara. Nah, itu menjadi kebiasaan baik karena anak-anak dan seluruh warga sekolah itu harus mengenal visi sekolah itu. Lalu misinya meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan generasi yang berkarakter, menyiapkan SDM yang berprestasi melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, meningkatkan kepedulian kepada sesama dan lingkungan hidup serta budaya sekitarnya, mengembangkan bakat dan minat siswa sebagai bekal keterampilan hidup agar mandiri, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, indah, aman, dan sehat, mewujudkan perilaku peduli lingkungan melalui pembiasaan positif. Lalu yang terakhir, mewujudkan perilaku yang berjiwa Pancasila.
Untuk laporan yang akan saya sampaikan itu nanti saya berpedoman pada misi yang pertama dan misi yang keenam. Laporan kinerja P3K yang saya ambil adalah Handar Beni Kitab Suci, mengusahakan gemar membaca dan mencintai kitab suci sebagai bacaan rohani peserta didik. Kenapa saya mengangkat tema seperti ini? Karena anak-anak itu sekarang cenderung tidak suka membaca buku. Nah, jadi malah suka membaca medsos atau lebih menggunakan HP. Padahal kitab suci itu bisa juga di-download lewat aplikasi HP. Kalau anak-anak tidak mempunyai Alkitab yang dipegang secara resmi, itu bisa mendownload lewat HP. Lanjut. Lalu makna Handar Beni dalam bahasa Jawa memiliki arti perasaan memiliki atau ikut merasakan sebagai pemilik yang disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga serta memelihara apa yang dianggap sebagai miliknya. Nah, untuk rasa Handar Beni ini nanti subjeknya adalah rasa memiliki kitab suci. Jadi anak-anak itu diajak untuk memiliki rasa memiliki kitab suci. Lanjut. Terus. Oke. Latar belakang laporan. Latar belakang pelaporan yang pertama adalah setelah saya melaksanakan tugas di SD Negeri Madiun Taman ketika berhadapan dengan peserta didik, itu ada beberapa poin yang bisa saya ambil. Yang pertama, kurangnya pendampingan dari keluarga. Mengapa saya tulis di sini kurangnya pendampingan dari keluarga? Nah, itu keluarga walaupun katanya itu tertulis Kristen atau Katolik, tetapi peran serta orang tua itu tidak nyata dalam pendampingan anak. Anak-anak ya dibiarkan begitu saja untuk pelajaran pendidikan agama Katolik ya sudah dipaksakan ketika berada di sekolah. Yang kedua, kurangnya minat baca peserta didik. Yang ketiga, ketidakaktifan peserta didik di lingkungan. Yang keempat, ketidakaktifan peserta didik di gereja. Nah, kalau di rumah saja sudah tidak aktif, apalagi di lingkungan masyarakat, terlebih di gereja. Oke, ini sebagai ilmu pengetahuan kita semua bagaimana dasar iman Katolik itu ada 3. Yang pertama, kitab suci, magisterium, dan tradisi. Kitab suci ini menjadi sumber utama ajaran iman Katolik. Maka saya mengangkat isu ini kitab suci karena kitab suci menjadi dasar iman Katolik. Lalu yang kedua, magisterium. Magisterium itu ajaran-ajaran para nabi. Yang ketiga, tradisi. Tradisi yang diturunkan turun-temurun oleh para rasul. Lalu rencana kegiatan dan hasil. Menyusun pedoman yang jelas tentang durasi bacaan kitab suci. Didapatkan arahan terkait hal positif yang didapat dari kegiatan tersebut. Lanjut. Memilih dan membuat media pengenalan pembelajaran kitab suci secara simpel dan mudah dipahami. Jadi kitab suci tidak melulu bacaan yang sulit dipahami, tetapi bagaimana itu dibuat metode-metode yang menarik supaya kitab suci itu bisa ditangkap oleh peserta didik dengan mudah. Lanjut. Melakukan evaluasi, penilaian, dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Terlaksananya evaluasi dengan bukti hasil belajar peserta didik berupa video dan tindakan. Nanti akan disampaikan di ini. Rencana kinerja saya adalah selama 5 tahun ini. Tahun pertama itu membiasakan peserta didik untuk mencintai kitab suci dengan cara memiliki kitab suci. Sudah mencintai dan memiliki kitab suci. Karena di keluarga-keluarga siswa Kristiani di SD Madiun Taman itu hanya ada
atau 8 anak yang keluarganya memiliki kitab suci. Padahal Kristen dan Katolik tapi tidak memiliki sumber iman yang utama, yaitu kitab suci. Sudah, tahun pertama itu tok mengusahakan adanya kitab suci. Tahun kedua, membiasakan peserta didik untuk setia membaca kitab suci selama 10 menit. Sudah, 10 menit tok setiap hari. 10 menit itu singkat. Kalau di dalam di kebiasaan baik itu kalau pagi itu kan anak-anak mungkin kalau untuk ke gereja bangun pagi aja susah, lebih ke gereja jam 5:30. Nanti masuk sekolah juga akan terlambat. Maka kebiasaan baik yang mungkin bisa dilakukan adalah membaca kitab suci selama 10 menit. Itu tahun kedua. Lalu yang tahun ketiga itu peserta didik diajak untuk membaca kitab suci bertambah durasinya selama 30 menit. Kalau itu sudah dilakukan secara terus-menerus setiap hari, ya semoga di tahun yang keempat itu semua isi di dalam kitab suci itu bisa terbaca semua. Karena kitab suci itu dibagi 3, Perjanjian Lama, lalu Deuterokanonika dan Perjanjian Baru. Itu tebal sekali. Kalau anak-anak bisa membacanya secara rutin setiap hari, mungkin nanti 3 tahun sudah selesai. Hanya membaca tanpa menganalisis maknanya, baca tok saja. Nah, setelah itu terlaksana, lalu pada tahun kelima, peserta didik mampu mengaktualisasikan makna yang terkandung dalam bacaan kitab suci. Nah, setelah itu dibaca, anak-anak sudah menekuni itu, maka baru saya menjelaskan makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Oke. Nah, kata kunci suksesnya program ini, yang pertama itu tahu, mau, dan sadar. Anak-anak diajak untuk tahu bahwa sumber iman itu kitab suci, bahwa maka rasa memiliki kitab suci harus diutamakan. Lalu mau, setelah kita tahu, maka anak-anak diajak untuk mau membaca kitab suci. Setelah mau, anak-anak bisa sadar bahwa kitab suci itu wajib dibaca karena penting. Nah, cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Semoga laporan hasil MOC saya pada siang hari ini bisa saya terapkan di SMK Madu Taman supaya anak-anak itu bisa mencintai kitab suci. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Willy atas paparan yang telah diberikan. Menginjak acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau memberi masukan, waktu dan tempat kami persilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, mungkin. Terima kasih atas waktunya. Sedikit meluruskan saja, mungkin tadi yang disampaikan itu terbalik. Mungkin maksudnya Pak Willy ini apa? Toleransi, kota toleransi yang pertama, tapi tadi disampaikan kota intoleransi. Jadi mungkin itu terbalik, tapi yang saya lupa itu kan artinya apa nih? Itu saja. Terima kasih. Monggo kepada Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan saran dan masukan, waktu dipersilakan. Jadi maturun langsung aja Bapak Ibu terkait dengan paparan dari Pak Willy. Tadi pertama sudah disampaikan Bu Yani, tidak akan ulang. Yang kedua, secara garis besar sudah baik paparannya, komunikasinya dengan auden. Dan ada 2 hal yang tadi disampaikan. Satu terkait dengan tugas pokok
pokok fungsi P3K kaitannya dengan pemerintah kota, dinas, sekolah sudah disampaikan mulai visi misinya. Dan yang kedua, praktek orientasinya, implementasinya di sekolah yang tadi membawa laporan interpretasi kitab suci, mengusahakan gemar membaca dan mencintai kitab suci sebagai bacaan rohani peserta didik. Jadi ini semoga bisa diimplementasikan dengan baik kepada peserta didik. Itu aja Pak, matur nuwun. Baik, cukup mungkin acara yang keempat yaitu penutup. Terima kasih Pak Willy atas paparannya, semoga dapat terlaksana dengan baik. Mengisi acara keempat, marilah kita tutup dengan bacaan